Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Mulyanto Putri. Di sini saya selaku moderator. Adapun teman-teman saya, Eva Nadira, Fatima Azahar, Fadlia Lulu Ilmuddin, Fatwa Mahesa. Ya, Fakhren Abdul Pak. Farhan Mumtaz. kami dari kelompok 2 kelas Muamalah 1B. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan disampaikan, yang pertama, pengertian bahasa, yang kedua, kedudukan bahasa, yang ketiga, fungsi bahasa, yang keempat, pengertian keterampilan berbahasa Indonesia, yang kelima, aspek-aspek keterampilan berbahasa Indonesia, yang keenam, fungsi keterampilan berbahasa Indonesia, yang ketujuh, manfaat keterampilan berbahasa Indonesia, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada teman-teman kelompok 2, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Pengertian bahasa. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata basa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Definisi bahasa secara umum, yakni sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Kajian ilmu bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam, antara 6.000 sampai 7.000 bahasa. Namun perkiraan tepatnya bergantung pada suatu perubahan sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi 4, yaitu bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa baku atau bahasa standar. Yang dimana keempat posisi bahasa tersebut memiliki fungsi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa pemersatu suku bangsa yang dimulai dari suku, ras, agama, dan antar golongan yang ada di suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi bahasa persatuan ini adalah kebinekaan yang sudah tercantum di dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua ada bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional dirinci atas bagian berikut. Yang pertama ada lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, pemersatu lapisan masyarakat. Yang ketiga ada bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas sesuai rincian berikut. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai pelaksanaan perencanaan pembangunan negara Indonesia sebagai negara yang berkembang. Yang keempat, ada fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. Yang keempat, bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Fungsi bahasa baku ini sendiri sebagai berikut. Yang pertama, pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, penanda kepribadian bersuara atau berkomunikasi. Yang ketiga, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Yang keempat, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Dengan keempat posisi tersebut,
bahasa Indonesia makin dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN, dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Dan eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakangnya sejarah yang runtut dan argumentatif. Sekian selanjutnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat berkomunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting, yaitu sebagai metode pembelajaran lingkup bahasa itu sendiri. Fungsi bahasa juga terdiri dari 5, yaitu ada fungsi informasi, fungsi estetika, fungsi ekspresif, fungsi patik, dan fungsi direktif. Fungsi informasi. Fungsi informasi dianggap paling penting karena dapat membantu menyampaikan pesan, menjelaskan berbagai hal, dan memberikan informasi baru kepada pendengar. Fungsi estetika. Menurut Leach 1974, fungsi ini tidak memiliki tujuan tertentu. Di sini kata-kata dan kalimatnya dianggap sebagai artefak linguistik. Fungsi ini tidak berfungsi sebagai permintaan maupun sebagai pesan. Fungsi estetika membantu kita untuk menulis seni puitis dan sebagai tanda-tanda tertentu. Di sini, keindahan kata dan frasanya yang dianggap lebih penting daripada manfaat informasi ini. Fungsi ini menggunakan kata sifat seperti cantik, elegan, indah, dan sebagainya. Fungsi ekspresif. Kita menggunakan fungsi ini ketika kita ingin mengekspresikan perasaan kita. Ada kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan sikap dan perasaan yang tidak memberikan informasi tertentu. Fungsi ini tidak digunakan untuk menyampaikan pesan, tetapi untuk mengekspresikan perasaan dan kesan. Karena fungsi bahasa yang ekspresif, kita dapat memahami kepribadian pembicara dan emosionalnya. Fungsi patik, basa-basi atau keakraban sosial. Satunya tujuan dari fungsi tersebut adalah untuk menjaga hubungan sosial, memulai percakapan, dan melanjutkan percakapan. Contoh kecilnya seperti di negara Inggris, seperti menanyakan tentang cuaca. Sebenarnya menanyakan tentang cuaca itu tidak memberikan kita informasi yang lebih, tetapi dapat membantu kita menjaga hubungan atau berinteraksi dengan seseorang. Dan percakapan tersebut juga tidak mengekspresikan perasaan kita. Itu hanyalah basa-basi untuk tetap berinteraksi dengan orang baru maupun orang lama, menjaga obrolan supaya tetap lanjut. Fungsi direktif, fungsi kontrol sosial, dan fungsi interaksi interpersonal. Reaksi pendengar lebih penting daripada pemikiran yang diungkapkan oleh pembicara. Karena reaksi ini menentukan apakah perkataan tersebut mencapai target atau tidak. Setiap kali kita meminta seseorang membawakan sesuatu, itu adalah contoh pembicaraan bahasa secara langsung. Kita memotivasi seseorang dan mempengaruhi perilakunya dengan cara tertentu. Terkadang kalimat direktif juga mengekspresikan lebih dari satu fungsi. Misalnya, jika kita mengatakan, "Aku lapar", berarti itu informasi tentang diri kita dan permintaan makanan. Kalimat ini juga mengungkapkan perasaan kita. Jadi, contoh ini mewakili 3 fungsi bahasa dalam satu kalimat pendek. Pengertian keterampilan berbahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam di dalam pikiran. Berbagai kebudayaan dapat saling menyatu karena ada salah satu aspek yang mampu mengikatnya, yaitu bahasa. Sedangkan keterampilan sama artinya dengan kecekatan. Keterampilan adalah sebuah proses aktivitas atau usaha untuk menentukan hasil yang akan diperoleh. Adapun pengertian keterampilan menurut para ahli yaitu, yang pertama, Gordon mendefinisikan keterampilan sebagai sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih tepat dan mudah. Yang kedua,
Menurut Dunet, keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan mengerjakan beberapa tugas. Yang ketiga, menurut Nadler, keterampilan harus dilakukan dengan praktek sebagai pengembangan aktivitas. Dan yang terakhir, menurut Robbins, keterampilan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Keahlian dasar atau basic literacy skill seperti membaca, menulis, dan berbicara. 2. Keahlian secara teknis atau technical skill. Yang ketiga, keahlian dalam melakukan komunikasi atau disebut juga dengan interpersonal skill. Dan yang keempat, keahlian dalam memecahkan masalah atau problem solving. Dari pengertian bahasa dan keterampilan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa adalah sebuah kemampuan dan kecekatan dalam menggunakan bahasa untuk membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Selanjutnya, aspek-aspek keterampilan berbahasa. Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi, yaitu mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sebelum saya menjelaskan 4 aspek tersebut, di Salendia atau PowerPoint terdapat tabel yang menyajikan keempat jenis keterampilan tersebut, yang mana mendengarkan dan membaca memiliki sifat reseptif, kemudian berbicara dan menulis memiliki sifat produktif. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai mendengarkan atau menyimak. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Oleh karena itu, istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Istilah mendengarkan atau menyimak berbeda dari istilah mendengar. Pada kegiatan mendengar, tidak tercakup unsur kesengajaan, konsentrasi, atau bahkan pemahaman. Sementara pada kegiatan mendengarkan, terdapat unsur-unsur kesengajaan dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Dalam mendengarkan jenis ini, kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara mengulang apa yang diucapkan olehnya, atau mungkin memintanya berbicara agak lebih lambat. Contoh situasi-situasi mendengarkan non-interaktif, yaitu mendengarkan radio, TV, film, khotbah, atau mendengarkan dalam acara-acara seremonial. Yang kedua, berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi berbicara interaktif sama seperti keterampilan mendengarkan. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat 2 arah atau bahkan multi arah. Kemudian ada pula situasi berbicara tergolong semi-interaktif. Misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah yang melalui tatap muka secara langsung namun berlangsung secara satu arah. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Yang ketiga, membaca. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca kelanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Sementara pada membaca lanjutan, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, tapi bisa membunyikan dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacanya. Yang keempat, menulis. Sama sepertinya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis permulaan sesungguhnya identik dengan melukis gambar,
Pada fase ini, si penulis tidak menuangkan ide atau gagasan, melainkan hanya sekedar melukis atau menyalin gambar atau lambang bunyi bahasa ke dalam wujud lambang-lambang tertulis. Yang terakhir, menulis lanjutan yang mana kegiatan menulis yang sesungguhnya merupakan aktivitas curah ide, curah gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulis. Manfaat keterampilan berbahasa Indonesia. 1. Memudahkan berbicara secara terampil. 2. Memiliki banyak keahlian. 3. Memiliki banyak teman. 4. Mudah bergaul dengan siapa saja. Yang pertama, memudahkan berbicara secara terampil. Berbicara secara terampil, kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Menyatakan bahwa berbicara merupakan alat komunikasi yang alami antara anggota masyarakat, mengungkapkan pikiran dan sebuah mengenai bentuk tingkah laku sosial. Yang kedua, memiliki banyak keahlian. Keahlian ialah suatu kemampuan yang melakukan suatu terhadap sebuah peran. Hal itu merupakan kemampuan yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang yang lainnya. Misalkan, bagi seorang akuntan, aritmatika merupakan sebuah keahlian. Sedangkan bagi seorang pilot, mekanika, gerakan miring, memutar, dan juga menukik merupakan sebuah keahlian. Dan cara terbaik untuk mengajarkan sebuah keahlian ialah dengan memecahkan suatu keahlian tersebut menjadi beberapa langkah dan kemudian akan disusun kembali oleh masing-masing individu. Dan untuk mengetahui keahlian dengan pasti ialah dengan menggunakan praktek. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Dukungan dari teman akan membantu seseorang menghadapi prasangka dan ketidakadilan di tempat kerja maupun di sekolah. Studi yang sama menunjukkan bahwa seorang dengan teman yang mendukung akan mendapat kepercayaan diri lebih. Pertemanan yang baik bisa membantu mengurangi risiko gangguan psikologis, misalnya depresi. Dalam pertemanan juga butuh komunikasi yang baik, misalnya menggunakan kalimat yang tidak menyakiti hati saat memberikan kritikan. Yang keempat, mudah bergaul dengan siapa saja. Kemampuan individu untuk menjalin interaksi dengan individu lain secara intens yang dilandasi oleh aspek emosional. Misalnya, seorang anak merasa senang, percaya, dan aman bergaul dengan orang tua, teman maupun pengasuhnya. Berani singkirkan sifat pemalu. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang telah menyampaikan pembahasan materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa Indonesia yaitu kemampuan dan kecekatan seseorang untuk menyampaikan suatu gagasan, pesan, dan informasi melalui tulisan ataupun lisan. Dalam kata lain, keterampilan berbahasa Indonesia merupakan aspek kemampuan berbahasa yang menjadi sasaran utama dalam berkomunikasi. Keterampilan berbahasa Indonesia memiliki 4 aspek, yaitu mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan yang terakhir menulis. Keempat aspek ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Contohnya, anak akan belajar berbicara dari apa yang ia dengar atau yang ia simak. Selain itu, berbicara juga dapat mempermudah pemahaman kita dalam membaca. Jadi, ketika kita meningkatkan keterampilan dalam suatu aspek, berarti secara tidak langsung kita meningkatkan pula keterampilan pada aspek yang lainnya. Banyak sekali manfaat apabila kita memiliki keterampilan berbahasa Indonesia. Salah satunya memudahkan kita untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain dengan baik dan terampil. Ketika kita sudah mahir dalam berkomunikasi, tentu kita akan memiliki banyak teman
dan akan lebih mudah bergaul dengan siapapun. Dan tentu ini menjadikan nilai lebih untuk kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.